Jadi gini, kalau angka itu akan naik turun dalam artian semua motor tidak sama. Ya, semua motor tidak sama. Jadi sebelum kita remap, motor ini harus distandarkan dulu. Distandarkan dulu dalam artian ya filter udara harus bersih, busi harus bagus, catelan klep juga harus bagus. Kemudian oli juga harus bagus. Setelah itu baru kita lakukan remap. Sebelum remap kita dyno test dulu. Kita dyno test dulu, kita lihat hasilnya berapa. Setelah dyno test hasilnya berapa, kita remap, kita dyno test lagi. Kalau angka saya nggak berani ngomong harus naik berapa. Karena setiap motor akan berbeda. Tapi kenaikan berdasarkan persentase di angka 10 sampai 20%. Pasti naik yang pasti 20%. Naik. Seperti tadi yang saya presentkan tadi naik 20%. Dari 8.000 ke dari 9,1 jadi berapa itu? Aku lupa. Nanti ada datanya. Tapi kalau RPM jelas, kalau ini RPM 8.800 standar. Kita bisa naikkan sesuai dengan keinginan kita. Tapi idealnya mesin ini mampu di 11.000. Ya, mampu di 11.000. Untuk prosedur remap sendiri ini gimana Pak Dodi? Mungkin barangkali ada yang pengen tahu. Jadi prosedur remap ini remap ini kan menggugurkan garansi, Mas. Iya. Jelas menggugurkan garansi. Jadi target awalnya atau pasarnya adalah di teman-teman community atau teman-teman anak muda yang sudah ganti knalpot atau sudah modifikasi. Jadi ketika teman-teman sudah ganti knalpot, kemudian dirasa motornya kurang performanya, mereka bisa datang ke sini. Mereka bisa datang ke sini untuk dilakukan remap. Kemudian mereka juga harus menandatangani surat pernyataan kalau motor ini menggunakan plat aftermarket dan menggugurkan garansi 5 tahun berarti. Ya. Jadi bukan dari pihak internal MPM atau main dealer menggugurkan garansi motor, tapi dari konsumen itu sendiri menggugurkan garansi. Makanya tanda tangan itu perjanjian. Kemudian yang kedua tanda tangan persetujuan remap. Setelah itu baru kita kerjakan. Kenapa? Ini untuk pegangan kita supaya konsumen juga mengetahui kalau ini sesuai dengan keinginan konsumen. MPM memfasilitasi. Ya kan, MPM memfasilitasi. Jadi sebelum kita remap kita dyno, setelah kita remap kita dyno. Untuk pendaftarannya apakah sama kayak servis umum atau gimana? Untuk saat ini pendaftaran online, Mas ya. Pendaftaran online, teman-teman bisa download dulu di Brownfit gitu. Ya. Download Brownfit kemudian bisa daftar online di MPM Simpang Duku. Jadi untuk saat hanya bengkel ini aja ya untuk di wilayah Indonesia Timur. Saat ini masih di bengkel MPM Simpang Duku. Kalau ngomongnya kan kalau di AM itu MPM Simpang Duku itu Surabaya Honda Center. Nah, jadi sementara masih di sini. Estimasi Mas, berapa Mas biayanya? Harganya cukup terjangkau dibandingkan dengan kita harus mengganti part yang lain ya, karena ini tidak ada penggantian part. Kalau kita harus mengganti part CDI atau ECU merek-merek lain itu masih di angka 1,3 1,5 juta ya. Kemudian kalau kita mau pakai piggyback yang full dalam artian bisa merubah timing pengapian, timing injektor, kemudian merubah debit bahan bakar itu masih di angka 4 juta 5 juta. Di sini cukup 500.000. Sudah termasuk dyno 2 kali sebelum dan sudah. Ongkos dynonya aja sudah 250. 2 kali sudah 500. Dan berarti itu juga dicek dulu ya olinya, filternya posisi bersih ya, 500.000 ya. Pengecekan standar Mas ya. Jadi memang SOP standar. Iya, lebih disarankan sebelum di dyno kita lakukan servis dulu. Untuk dicek. Jangan sampai ketika di dyno performanya nggak maksimal menyalahkan kita, ternyata businya waktunya ganti atau filter udaranya kotor. Ya kan? Jadi motornya harus benar-benar sehat. Mas Pak Dodi, untuk ini kalau penilaiannya jenengan sendiri sebenarnya setelah di remap untuk mesin dari CRF 150 ini apakah masih tetap nyaman dibuat harian atau gimana? Kita lakukan remap ini adalah remap dari RPM bawah sampai RPM atas. Berbeda dengan ketika teman-teman mau balapan atau mau race atau mau drag, mereka pasti merubahnya cuma di beberapa titik aja yang mereka butuhkan. Tapi kalau ini kita rubah mulai dari RPM bawah paling bawah sampai paling atas. Jadi sangat nyaman, mau dipakai harian, mau akselerasi. Nggak masalah ya, artinya masih nggak masalah. Ya. Cuman memang persyaratannya harus menggugurkan garansi. Otomatis itu, ketika Anda mengganti knalpot atau memodifikasi mesin, otomatis garansinya sudah gugur. Dan kalau sudah hobi, sudah tidak membicarakan uang, kan seperti itu. Istilahnya kan money free lah. Kalau sudah hobi, mereka pasti tidak akan membicarakan uang, tapi kepuasan. Berarti meskipun di remap, tetap dipakai harian pun aman dan nyaman ya? Nyaman. Meskipun jadi remap mau dipakai harian nyaman, mau dipakai untuk trabas atau untuk cepet-cepet lah. Paling kan teman-teman biasanya
budal kerja aja gak telat mas. Nah alasannya kan seperti itu. Tarikane jos. Budal kerja ben gak telat mas. Oke. Makasih ya Pak Dodi. Terima kasih.